saya Muhammad Sufyan Sauri. Saya dari PAI 3D yang akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Turki. Kerajaan Turki tersendiri yaitu adalah kerajaan yang mana dibuat atau dibentuk oleh kabilah atau suku dari Turki sendiri, yang mana kabilah tersebut berasal dari Koyuk Oghuz, yang mana suku ini itu berada pada sebelah barat Gunung Gobi yang ada di Mongolia atau selatan Cina. Itu pemimpin dari Koyuk Oghuz atau kerajaan yang ada di Turki itu adalah Sulaiman. Oke, dari sini dulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait aspek-aspek peradaban Islam yang ada di Turki. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek terkait peradaban Islam yang ada di Turki. Jadi aspek pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu adalah tentang ekonomi, yang ketiga adalah kemiliteran, yang keempat itu adalah keagamaan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke poin yang pertama yaitu tentang kepolitikan. Jadi mengapa Islam yang ada di Turki itu berkembang, yaitu salah satunya yaitu adalah kepolitikan. Politik dinasti dalam kerajaan Turki itu sangat kuat, sehingga Islam dalam peradaban Islam di dalam peradaban daerah Turki itu sangat berkembang dengan pesat. Sehingga apa? Sehingga jadilah Islam itu menjadi Islam yang Islam yang berkembang. Jadi antara ke aspek-aspek yang tadi saya telah sebutkan itu sangat berkesinambungan. Seperti halnya apa? Seperti misalkan kemiliteran. Dalam kemiliteran kerajaan Turki itu berhasil memberantas atau merobohkan gereja terbesar di daerah itu, yaitu St. Sofia, yang mana diganti menjadi masjid terbesar di kerajaan Turki tersebut. Yang tadinya gereja menjadi masjid, dan itu adalah salah satu kemajuan Islam di era Turki modern. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tentang perekonomian. Perekonomian yang ada di Istanbul, yang ada di Turki itu berkembang dengan pesat karena Anatolia yang menjadi pusat global perdagangan dari berbagai daerah mendatangi ke daerah tersebut untuk jual beli. Sehingga apa? Sehingga perdagangan atau ekonomi yang ada di kerajaan Turki itu menjadi berkembang. Akhirnya ketika sudah berkembang, jadilah suatu bahan agar bidang militer itu mendapatkan masukan-masukan atau pasokan-pasokan keuangan, sehingga bisa mengupgrade apa yang diperlukan oleh kemiliteran. Akhirnya dalam kemiliteran dan perekonomian itu sangat berkesinambungan, sehingga jadilah kerajaan Turki menjadi kerajaan yang makmur. Oke, di situ dari sini itu tentang perekonomian. Kita akan lanjut ke bidang ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu tentang bidang ilmu pengetahuan. Sulaiman Al-Qanuni menekankan bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib, dan barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang setimpal oleh Raja Sulaiman Al-Qanuni. Sehingga apa? Sehingga ketika ibadah kita dan ibadah hablum minallah sama hablum minannas itu sudah terlaksana, sudah
terjalani, maka akan terjadilah sebuah kesuksesan atau sebuah kemudahan dalam di bidang apapun, sehingga apa, militer pun maju, ekonomi pun maju. Pada akhirnya semua yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Turki itulah sangat membantu dan juga sangat memanfaatkan. Maka dari situ kita harus belajar tentang keteladanan, suri tauladan kepada kerajaan Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Al-Qanuni. Baik, dari situ nanti kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang keilmuan atau keagamaan yang ada di Turki tersebut. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu adalah kerajaan Turki di bidang keagamaan, yang mana ulama-ulama yang ada di kerajaan Turki itu adalah pengaruh signifikan, pengaruh yang paling signifikan. Karena apa? Ketika ulama ataupun mufti memberikan fatwa kepada kaum-kaumnya atau kepada masyarakat yang ada di situ, mereka itu harus melakukan dengan taat. Kemudian juga keagamaan di kerajaan Turki yang paling pesat, yang paling signifikan yaitu tentang thorikotnya, yang mana thorikat tersebut itu ada dua. Yang pertama Betaski sama Maulawi. Jadi yang paling berkembang di kerajaan tersebut itu adalah ilmu thorikotnya, sedangkan ilmu-ilmu lain hanyalah sebagai penyeimbang dari ilmu thorikat tersebut. Baik, untuk yang terakhir yaitu tentang inspirasi terkait materi yang tadi di atas telah dijelaskan, bahwasanya kita dalam belajar itu harus bersungguh-sungguh, juga tidak boleh kita menyandarkan kepada orang lain atau bertaklid seperti halnya di situ yang dijelaskan. Kemudian juga kita harus bersungguh-sungguh semangat, karena di situ dijelaskan bahwasanya ketika sudah ada kesemangatan dari para prajurit ataupun daripada masyarakat ataupun dari para kerajaan, insya Allah akan berhasil, dan seterusnya juga sampai kejayaan atau kemajuan yang dia inginkan itu berhasil. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.